Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Elita dengan NIM J1A120144 dari kelas C, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan materi promosi kesehatan tentang konsep dasar pendidikan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan 6 pokok bahasan. Yang pertama, definisi pendidikan kesehatan. Yang kedua, pentingnya pendidikan kesehatan. Yang ketiga, tujuan pendidikan kesehatan. Yang keempat, peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Yang kelima, ruang lingkup pendidikan kesehatan. Dan yang keenam, perencanaan program pendidikan kesehatan. Pokok bahasan yang pertama yaitu definisi pendidikan kesehatan. Menurut Niswander, pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari individu ke orang lain dan bukan seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan ataupun hasil yang akan dicapai. Pada dasarnya, pendidikan kesehatan merupakan upaya-upaya terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, serta masyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Mengapa? Karena melibatkan berbagai istilah atau konsep seperti perubahan perilaku dan proses pendidikan. Pokok bahasan yang kedua yaitu pentingnya pendidikan kesehatan. Masalah kesehatan di negara-negara berkembang pada prinsipnya menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik menyangkut aspek non-perilaku, sedangkan aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan. Berdasarkan dua masalah, dalam memecahkan masalah kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan fisik dan pendekatan non-fisik. Kedua pendekatan tersebut harus sejalan dalam memecahkan masalah kesehatan masing-masing, memiliki kontribusi yang sama. Pemberian fasilitas fisik tanpa diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan memberikan hasil yang jauh dari harapan. Demikian juga sebaliknya. Kita tidak dapat memberi penjelasan pada masyarakat sampai suara serak sekalipun tanpa ditunjang fasilitas fisik. Dengan kata lain, semua program pelayanan yang sifatnya pelayanan dan penyediaan sarana fisik harus ditunjang oleh pendidikan kesehatan. Pokok bahasan yang ketiga yaitu tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu yang pertama, tujuan kaitannya dengan batasan sehat. Berdasarkan batasan WHO tahun 1954, tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk mengubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Mengingat istilah prinsip sehat, maka perlu kita mengetahui batasan sehat seperti dikemukakan pada Undang-Undang Kesehatan, yakni bahwa kesehatan adalah kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang ekonomis. Yang kedua, merubah perilaku kaitannya dengan budaya, sikap, dan perilaku adalah bagian dari budaya. Kebiasaan adat istiadat, tata nilai, atau norma adalah kebudayaan. Meskipun secara garis besar, tujuan dari pendidikan kesehatan mengubah perilaku belum sehat menjadi perilaku sehat, namun perilaku tersebut ternyata mencakup hal yang luas sehingga perlu perilaku tersebut dikategorikan secara mendasar. Ketiga, sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasarkan kepada Program Pembangunan Indonesia adalah masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan, juga masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, remaja. Termasuk dalam kelompok khusus ini adalah kelompok lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi negeri, sekolah agama swasta maupun negeri. Selain itu, sasaran pendidikan kesehatan termasuk individu dengan teknik pendidikan kesehatan individual. Yang keempat, tahap-tahapan kegiatan. Oleh karena mengubah perilaku seseorang itu tidak mudah, maka kegiatan pendidikan kesehatan harus melalui tahap-tahap yang hati-hati secara ilmiah. Terbagi menjadi yang pertama, tahap sentisasi. Untuk tahap ini dilakukan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal penting berkaitan dengan kesehatan. Misalnya kesadaran terhadap adanya pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kegiatan imunisasi. Kegiatan pada tahap ini tidak dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan tidak mengarah pada perubahan sikap, serta tidak atau belum bermaksud mengubah perilaku tertentu. Kegiatan tersebut hanya sebatas pemberian informasi tertentu. 2.
tahap publisitas. Tahap ini merupakan kelanjutan tahap sentisasi yang bertujuan menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Misalnya di puskesmas, posyandu, bahkan adalah dengan belajar mengajar. Keempat, tahap motivasi. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap edukasi. Ini berarti bahwa setelah mengikuti pendidikan kesehatan, individu atau masyarakat mampu mengubah perilaku sehari-harinya dengan perilaku yang dianjurkan. Kegiatan-kegiatan dilakukan secara berurutan dan bertahap. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan harus menguasai ilmu komunikasi untuk tahap sentisasi dan publisitas, serta menguasai ilmu belajar pendidikan kesehatan pada tahap edukasi dan motivasi. Pokok bahasan yang keempat, peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Peran pendidikan kesehatan dapat dikategorikan beberapa, yaitu antara lain yaitu yang pertama, peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Agar sarana lingkungan fisik dan non-fisik dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal, maka perlu dilakukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Kedua, peran pendidikan kesehatan dalam perilaku pendidikan kesehatan pada akhirnya bukan hanya mencapai melek kesehatan pada masyarakat saja, namun yang lebih penting ialah mencapai perilaku kesehatan. Kesehatan bukan hanya diketahui atau disadari atau disikapi, melainkan harus dikerjakan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa tujuan akhir dari pendidikan kesehatan adalah agar masyarakat dapat mempraktikkan hidup sehat bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat atau masyarakat berperilaku hidup sehat. Ketiga, peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka perbaikan kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Kesehatan, telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas. Tidak kurang dari 7.000 puskesmas tersebar di seluruh Indonesia, namun pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat belum optimal. Keempat, peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Orang tua yang sehat dan gizinya baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula kepada anaknya. Sebaliknya, kesehatan orang tua, khususnya kesehatan ibu yang rendah dan kurang gizi akan mewariskan kesehatan yang rendah pula kepada anaknya. Pokok bahasan yang kelima yaitu ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan baik sebagai ilmu maupun seni sangat luas karena mencakup segi kehidupan masyarakat. Pendidikan kesehatan selain merupakan salah satu faktor dalam usaha meningkatkan kesehatan dan kondisi sosial masyarakat atau berkaitan erat dengan ilmu sosial budaya, juga memberikan bantuan dalam setiap program kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan didasarkan pada aspek kesehatan, tatanan dan pelaksanaan dan tingkat pelayanan, yaitu yang pertama berdasarkan aspek kesehatan. Aspek promotif, sasaran pendidikan adalah kelompok yang sehat, 80-85% populasi. Derajat kesehatan cukup dinamis meskipun dalam kondisi sehat, tetapi perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Kedua, aspek pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek ini, upaya pendidikan kesehatan mencakup 3 upaya kegiatan. Yang pertama, pencegahan tingkat primer. Sasaran pendidikan adalah kelompok risiko tinggi, misalnya ibu hamil, ibu menyusui, perokok, obesitas, dan pekerja seks. Tujuan upaya pendidikan adalah menghindarkan mereka tidak jatuh sakit atau terkena penyakit. Kedua, pencegahan tingkat kedua atau sekunder. Sasaran pendidikan ialah penderita penyakit kronis, misalnya asma dan TBC. Tujuan pendidikan adalah memberi penderita kemampuan mencegah penyakitnya bertambah parah. Yang ketiga, pencegahan tingkat tersier. Sasaran pendidikan adalah kelompok pasien yang baru sembuh. Tujuannya adalah memungkinkan penderita segera pulih kembali dan mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan, yang pertama tatanan keluarga, sasaran utama adalah orang tua. Kedua, tatanan sekolah, sasaran utama adalah guru. Ketiga, tatanan tempat kerja, sasaran adalah pemilik, pemimpin, atau manajer. Keempat, tatanan tempat umum, sasarannya adalah para pengelola tempat umum. Yang kelima, fasilitas pelayanan kesehatan, sasarannya ialah pimpinan fasilitas kesehatan. Berdasarkan tingkat pelayanan ruang lingkup pendidikan kesehatan dan konsep
Five levels of prevention. Yang pertama yaitu health promotion atau peningkatan kesehatan. Yang kedua, specific protection atau perlindungan khusus. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera. Keempat, disability elimination atau pembatasan kemungkinan cacat. Yang kelima, rehabilitation atau rehabilitasi. Pokok bahasan yang keenam, perencanaan program pendidikan kesehatan. Perencanaan program merupakan kegiatan utama dalam usaha masyarakat. Pendidikan kesehatan berpendapat adanya kerangka struktur perencanaan saja belum atau tidak menjamin pelaksanaan yang benar. Struktur menjadi hidup dan berfungsi jika dilakukan melalui kerjasama tim dan semua yang terlibat harus ikut serta dan harus berkomunikasi, tidak hanya lip service. Fungsi perencanaan program pendidikan kesehatan yakni sebagai pedoman pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan kegiatan atau program baru berperan bila fungsi perencanaan telah selesai dilaksanakan, menjamin keteraturan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengembangkan kemampuan individu dan profesi pendidikan kesehatan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi konsep dasar pendidikan kesehatan ialah mengetahui pendidikan kesehatan merupakan satu bentuk intervensi keperawatan yang mandiri untuk membantu klien, baik individu, kelompok, serta masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya. Dengan adanya pendidikan kesehatan, masyarakat Indonesia dapat bertindak sesuai dengan ketentuan dalam kesehatan sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang membahayakan diri sendiri. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya tentang konsep dasar pendidikan kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.